warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Mem. Alhamdulillah. Mem, apa kabar, Mem? Nah, alhamdulillah baik juga. Oke, kita hari ini masuk ke topik baru ya, di makanan khas daerah yang dimodifikasi ya. Oke, bentar ya. Kok nggak bisa ya, Bu? Hostnya nggak diiniin. Ini kan? Udah buka? Udah. Nah, hostnya berarti kan yang bermasalah. Oke, coba oke. Pak Jamal. Oh, udah. Oke, nih kita akan bahas tentang makanan khas daerah yang dimodifikasi. Oke, untuk makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani, sebelumnya kita akan lihat indikatornya. Oke, untuk indikator pembelajarannya, yang pertama menjelaskan jenis dan karakteristik bahan dan alat pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam makanan khas daerah yang dimodifikasi. Yang pertama kita lihat dari makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, makanan khas daerah yang dimodifikasi adalah produk makanan khas daerah yang telah mengalami perubahan ataupun modifikasi dan inovasi, baik dari segi rasanya, warna, bentuk, maupun substitusi bahan baku utama dengan bahan baku lainnya. Ya, misalkan contoh kalau misalnya satu klepon. Nah, klepon itu dulu warnanya hijau dan menggunakan tepung ketan. Nah, tetapi sekarang sudah dimodifikasi, bisa dirubah dengan bahan bakunya dengan labu ataupun tepung beras. Jadi banyak perubahan baik dari segi warna maupun dari segi bahan bakunya. Itu yang disebut dengan modifikasi. Nah, tujuannya itu untuk menurunkan biaya produksi. Jadi, menurunkan biaya produksi seperti produksi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya listrik, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat dari faktor pendorong perlunya modifikasi makanan khas daerah. Yang pertama, untuk meningkatkan produk yang sudah ada, baik dari segi kandungan gizi maupun penampakannya. Ya. Yang kedua, untuk meningkatkan daya saing guna menghadapi persaingan industri pangan, khususnya makanan khas daerah ataupun makanan tradisional. Nah, yang ketiga, untuk memenuhi keinginan dan tuntutan konsumen yang selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Ya, jadi di sini faktor pendorong modifikasi itu
yang pertama tadi untuk meningkatkan produk yang sudah ada, berarti di sini meningkatkan kualitasnya, gizinya, baik dari bahannya, rasanya, warnanya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau untuk meningkatkan daya saing, berarti di sini untuk mencari persaingan pasar yang secara sehat. Ya, jadi di sini kalaupun banyak produk pasaran, makanan khas daerah, kamu bisa memodifikasinya dengan bentuk yang baru, bahan yang baru, sehingga menimbulkan selera konsumen yang baru. Karena memang dari segi bentuk, warna itu sangat mempengaruhi. Jadi di sini juga konsumen sangat penting, selera konsumen itu dilihat dari perubahan zaman itu pasti berganti, makanya perlunya ada modifikasi. Nah, kita lihat dari aneka jenis produk makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, yang pertama kenal dengan nama surabi atau kalau kita di sini serabi ya. Kalau surabi ini sebenarnya jajanan khas dari Bandung ya. Nah, kalau dulu surabi itu kan hanya dibuat dari tepung terigu ya, tepung beras, terigu, dan dipadukan dengan kuah santan yang dikasih cita rasa nangka ya. Nah, tapi surabi yang sekarang itu sudah mengalami banyak modifikasi. Ya, jadi di sini baik dari segi warna, topping ya ataupun bahan pelengkapnya itu banyak mengalami perubahan. Jadi surabi ini kan berasal dari Bandung ya. Tapi sekarang surabi itu sudah banyak ditemukan di daerah-daerah lain sesuai dengan selera masyarakatnya. Jadi ciri khas dari surabi itu kan biasanya rasanya manis. Nah, di sini sebenarnya surabi itu ada dua macam, yaitu surabi kinca dan surabi oncom. Ya, jadi yang sudah dimodifikasi itu biasanya tepung beras tadi diubah menjadi tepung terigu. Ya, kemudian dengan tambahan telur, margarin, susu, baking powder serta diberi topping yang menarik. Ada yang biasanya toppingnya coklat, kacang, hampir seperti pancake ya. Jadi surabi yang sekarang itu ada yang tidak pakai kuah santan lagi. Jadi sudah diganti dengan toppingannya. Nah, kemudian biasanya surabi ini lebih cenderung jadinya bentuknya seperti pancake ya. Nah, perbedaannya adalah dari segi alat memasaknya. Nah, jadi surabi dan pancake ini perbedaannya adalah dari segi alat memasaknya. Nah, kalau pancake itu dimasak dengan menggunakan pan ya, pan ataupun wajan datar ya, yang dipanggang di atas kompor. Tapi kalau surabi dia menggunakan cetakan surabi yang dari bahan tanah liat. Nah, kemudian dipanggang di atas anglo arang ya. Jadi perbedaannya dari segi rasa juga jauh beda. Kalau surabi dia lebih wangi karena ada aroma dipanggang di atas arang ya. Oke, kita lihat yang berikutnya Bika Ambon. Nah, kalau ini mungkin sudah tidak asing ya. Dan di Medan sudah banyak. Dan pasti sudah pernah makannya. Nah, Bika Ambon ya, ini jajanan ataupun makanan oleh-oleh dari Medan, walaupun namanya Bika Ambon. Ya, sebenarnya sejarahnya ini adalah karena dulu dijual di Jalan Ambon. Ya, nah Bika Ambon ini bahan-bahannya itu berasal dari tepung tapioka, tepung terigu, telur, gula, dan santan. Nah, tetapi setelah perubahan zaman ya, perkembangan zaman, Bika Ambon ini dimodifikasi sesuai dengan keinginan dan selera konsumen. Yang pertama, modifikasi Bika Ambon yang terjadi itu adalah awalnya itu hanya rasa pandan. Ya, tapi dimodifikasi dengan rasa sekarang itu ada rasa durian, keju, coklat,
dan rasa daun jeruk ya. Nah, yang kedua, Bika Ambon itu dimodifikasi dari segi bahan pengembangnya. Jadi kalau dulu bahan pengembangnya itu berupa tua ya, tua ataupun nira. Jadi di sini diubah dengan menggunakan vermipan ataupun ragi ya, karena kalau tua itu kan Nah, modifikasi Bika Ambon yang berikutnya ada dengan menggunakan tepung tapioka. Ya, kalau dulu kan dimodifikasi memang dulu dengan tapioka, tapi yang sekarang dia dimodifikasi dengan tepung mokaf. Nah, nanti kita akan bahas pembuatan tepung mokaf di pertemuan berikutnya. Jadi mokaf ini merupakan modification cassava flour. Jadi ini tepung cassava ataupun tepung mokaf yang terjadi setelah difermentasi. Jadi dia lebih alami ya, dan pembuatannya memang dari singkong. Hanya saja perbedaan nanti dengan tepung tapioka, tepung mokaf ini perpaduan hasilnya itu nanti perpaduan tapioka dengan terigu. Jadi di sini tidak perlu menggunakan terigu lagi gitu, karena di sini sudah perpaduan antara terigu dengan tapioka. Itu yang disebut dengan mokaf ya, dan berbahan dasar dari singkong. Oke, kita lihat lumpia. Nah, lumpia ini berasal dari Semarang ya. Nah, jadi lumpia ini sebenarnya sering dibilang lumpia ataupun lumpia itu sama ya. Jadi di sini merupakan makanan tradisional dari Tionghoa, tapi dikembangkan di Semarang. Jadi di sini lumpia itu ada dua ya, ada lumpia kering dan lumpia basah. Nah, lumpia itu hampir mirip ya sebenarnya dengan risol. Kalau kalian yang sekarang itu sering kalian lihat risol, tetapi bedanya lumpia ini bahan sayurannya itu biasanya dari rebung atau dari bambu muda ya. Ya, jadi di sini isinya yang berbeda. Bahan dasarnya itu sayurannya berasal dari rebung dan sayuran segar, serta menggunakan daging ataupun siput ya. Nah, kalaupun modifikasi dari lumpia ya, itu ada lumpia basah yang terbuat dari terigu yang dicampur dengan telur dan sayur. Tetapi rebungnya juga tidak dihilangkan, tetap menggunakan sayur rebung karena itu ciri khas dari lumpia. Nah, lumpia basah ini kalau yang dijumpai modifikasinya itu menyerupai bentuk dodol gulung ya. Jadi cara penyajiannya juga dimasukkan ke dalam kertas pembungkus nasi dan sumpit. Nah, jadi seperti ini dia, ya. Jadi pengganti sendok dengan sumpit. Jadi memang ciri khas Tionghoanya itu terasa masih. Oke. Nah, yang berikutnya rendang. Nah, rendang ini merupakan makanan yang sudah diakui dunia dan paling lezat, ya. Nah, rendang itu kan ciri khasnya adalah rasa pedas, ya, dan menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah. Nah, memasaknya juga membutuhkan waktu yang lama, 5 jam sampai 6 jam. Nah, di sini modifikasi rendang yang pertama itu santannya. Kalau dulu orang kan menggunakan santan, nah di sini kan kolesterolnya itu cukup tinggi, lemaknya juga sangat tinggi. Jadi modifikasi rendang itu dari segi santannya diganti dengan susu kedelai. Ya, jadi susu kedelai ini jauh lebih sehat
untuk memasak rendang. Nah, jadi di sini kan kalau dia menggunakan santan dengan proses memasaknya yang lama itu akan mengalami yang namanya denaturisasi sehingga gizinya bisa hilang. Tetapi dengan susu kedelai, gizi dari daging tersebut bisa tetap bertahan. Itu modifikasi rendang. Yang kedua, mengubah jenis daging ya yang digunakan. Nah, kalau yang dulu daging yang berlemak itu yang sering dibuat. Tapi sekarang dimodifikasi dari daging yang khas ya dan cenderung sedikit lemaknya sehingga mengurangi kadar lemak dari proses makanan rendang tadi ya. Nah, kemudian rendang ini juga sekarang dimodifikasi ya dengan pizza, makanan dari luar negeri. Jadi makanan dari luar negeri pizza ya itu Italia. Nah, ini dimodifikasi dengan rendang. Jadi topping dari pizza itu bisa dimodifikasi dengan perpaduan rasa rendang. Nah, inilah modifikasi dari rendang. Nah, kita lihat dari kandungan gizi dan manfaat yang terkandung pada produk pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, yang pertama, kandungan gizi ya pada makanan khas daerah itu memiliki kandungan dan manfaat yang beragam. Jadi sesuai dari segi bahan baku, bahan tambahan, dan teknik pengolahan yang digunakan. Seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Nah, kita lihat dari kandungan gizinya. Makanan khas daerah yang ada di Indonesia itu banyak mengandung karbohidrat. Ya, biasanya karbohidrat ini terdapat dari golongan pangan serealia ya, seperti beras, gandum, umbi-umbian dan lain-lain. Jadi makanan khas daerah yang ada di Indonesia yang banyak mengandung karbohidrat itu contohnya ada getuk ya, itu dari singkong. Nasi liwet, nasi uduk. Nah, itu mengandung karbohidrat yang tinggi. Nah, kemudian ada mengandung lemak. Nah, jadi lemak ini merupakan sumber tenaga setelah karbohidrat. Itu biasanya banyak dijumpai dari makanan-makanan khas yang menggunakan daging seperti rendang, rawon. Ya, kalau rawon itu dari Jawa Timur. Jadi siput seperti pindang, nah ayam betutu itu semuanya banyak mengandung lemak. Nah, kemudian ada vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini biasanya untuk kelancaran metabolisme seperti menjaga daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh. Nah, contohnya kalau vitamin dan mineral itu seperti pecal, urap, ketoprak, apalagi karedok, jenis makanan yang berasal dari buah-buahan dan sayuran. Oke, kita lihat dari manfaat makanan khas daerah yang dimodifikasi. Yang pertama manfaatnya itu rendah lemak. Nah, seperti rendang tadi, dari santan dirubah bahan dasarnya menjadi memakai susu kedelai. Nah, kalau rendah lemak itu contohnya itu ada gado-gado, pecal, anyang, dan ketoprak. Bisa juga nanti kita lihat makanan khas lainnya seperti urap, itu hampir sama semuanya, mirip. Nah, kemudian lebih alami dan non kimiawi. Nah, jadi di sini proses pengawetan dan pewarnaan ataupun penyedap rasa lebih ditekankan memakai bahan alami. Contohnya, kalau untuk pewarna itu biasanya digunakan dari daun pandan atau menggunakan misalnya bahan dasar yang pertama tepung ketan dirubah menjadi ubi ungu, maka warnanya otomatis menjadi ungu. Nah, di sini proses
pewarnaannya diusahakan dengan yang alami. Kemudian banyak mengandung serat. Nah, banyak mengandung serat itu contohnya ada ubi, talas, singkong. Nah, biasanya produk-produk makanan khas daerahnya itu berupa tadi bisa klepon, bisa getuk, bisa gatot, nah tiwul lah, pokoknya yang berbahan dasar dari ubi, talas, singkong ataupun lain-lainnya. Kemudian dari segi harga juga jauh lebih murah ya. Nah, dan gizinya juga tinggi. Contoh misalkan nasi uduk dicampur dengan tempe, ayam, telur gitu kan, dan biasanya harganya jauh lebih murah dan relatif terjangkau. Kemudian kandungan nilai gizi itu biasanya tinggi ya. Jadi kalau dia misalkan berbahan dasar dari tempe, telur, tahu, kacang-kacangan, daging, sayur-sayuran, ya, terus dan lain sebagainya, itu nilai gizinya sangat tinggi. Apalagi menggunakan bahan-bahan yang segar dan alami. Oke, itu saja untuk kewirausahaan hari ini. Oke, itu saja untuk kewirausahaan hari ini. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, kita nanti di forum diskusi psikologi ya, dan semua tugas ada di psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dilanjut